Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 589. Fang Qiu meninggalkan sekolah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu karena dikenali, Fang Qiu mengenakan topi dan topeng dan menghentikan taksi di jalan yang berjarak 20 meter dari gerbang sekolah. Fang Qiu berkata kepada pengemudi, "Tuan, ayo kita pergi ke bandara." Sopir itu bertanya sambil menyetir, "Anak muda, apakah Anda mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing?" "Ya," Fang Qiu mengangguk dan menjawab. Sopir itu terkekeh dan berkata, "Sekolahmu luar biasa. Fang Qiu dari universitas Anda benar-benar luar biasa." Ia memenangkan kejuaraan dalam kompetisi pengobatan Tiongkok yang diadakan oleh Central Television. "Apakah kamu tahu itu?" "Aku tahu," jawab Fang Qiu. "Anda dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, begitu juga Fang Qiu. Apakah kamu mengenalnya?" Sopir itu bertanya lagi. Sebelum Fang Qiu bisa menjawab, pengemudi itu terus berkata, "Ceritakan padaku." Fang Qiu benar-benar kompeten. Ketika dia muncul di TV, saya tahu dia pasti akan memenangkan tempat pertama. Sejujurnya, ketika banyak orang tidak mengenalnya, saya sangat akrab dengannya. Dia biasa melihat pasien di Departemen Ortopedi Rumah Sakit Afiliasi Pertama UJCM. Ketika saya pergi ke rumah sakit saat itu, dialah yang merawat saya. Kami semua memanggilnya Dr. Xiao Fang. Sangat disayangkan bahwa Dr. Xiao Fang tidak pergi ke rumah sakit sesudahnya. Pengemudi itu menghela nafas ringan dan terus berkata, "Tangan saya sebelumnya terluka secara tidak sengaja. Saya pergi ke rumah sakit untuk mencari Dr. Xiao Fang, tapi aku tidak bisa menemukannya. Pada akhirnya, saya hanya bisa menemukan dokter ortopedi untuk membantu saya mengatur ulang tulang saya. Kemudian tangan saya sembuh. Tapi sejak itu, tangan saya tidak enak badan. Jika Dr. Xiao Fang ada di sana, aku bisa pergi dan membiarkan dia membantuku melihat-lihat dan meminta tanda tangan." Fang Qiu tersenyum dan bertanya, "Kamu juga mengagumi seorang bintang, bukan?" "Tentu saja, kenapa tidak?" Sopir itu langsung menjawab, "Dokter Xiao Fang adalah seorang dokter yang berkualitas dan berpengetahuan luas, tidak seperti bintang-bintang terkenal di dunia hiburan yang hanya tampan. Anak-anak memuja bintang karena mereka menyukai perasaannya. Sebagai orang dewasa, kita memuja bintang karena kita menghargai kemampuan dan moralitas mereka. Dengan dokter kemampuan dan moralitas Xiao Fang, dia pasti layak disembah." Saat Fang Qiu mendengar itu, dia merasa malu. "Aku tidak takut memberitahumu. Saya adalah penggemar setia Dokter Xiao Fang. Di masa depan, saya pasti akan membiarkan anak saya belajar pengobatan Tiongkok dan mendaftar ke sekolah Anda," kata pengemudi itu. "Itu bagus untuk belajar pengobatan Cina," Fang Qiu menggema sambil tersenyum. "Bukankah itu benar?" Sopir itu segera mengangguk setuju dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab saya. Pernahkah Anda melihat Fang Qiu di sekolah?" "Saya pernah melihatnya beberapa kali." Fang Qiu mengangguk. "Betulkah?" Mata pengemudi berbinar dan dia berkata, "Kalau begitu saya harus lebih sering berkendara ke sekolah Anda di masa depan. Selama saya bisa bertemu dengan Dr. Xiao Fang dan untuk mengenalnya, saya bersedia mengurangi beberapa lusin setiap hari." Fang Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka dia akan begitu terkenal. Setelah beberapa saat mengobrol dengan pengemudi, Fang Qiu tiba di bandara. Fang Qiu membayar pengemudi saat dia turun dari mobil. "Saya tidak akan mengambil uang itu." Melihat Fang Qiu, pengemudi berkata, "Kami mengobrol baik hari ini. Anda adalah mahasiswa UJCM. Anda tidak perlu membayar ongkosnya. Anda hanya perlu menyelamatkan beberapa orang lagi di masa depan. Kamu harus menerima uang itu. Saya seorang dokter pengobatan Cina. Dan saya akan menyelamatkan orang selama saya bisa." Fang Qiu bersikeras untuk memberinya uang. Lagi pula, tidak mudah bagi pengemudi taksi untuk mencari nafkah. Orang-orang yang pergi ke rumah sakit untuk mencarinya semuanya adalah supir taksi ketika dia bekerja di rumah sakit. "Tidak, saya tidak menginginkannya." Sopir itu menggelengkan kepalanya dan kemudian melambaikan tangannya, berkata, "Sepertinya kamu baru saja liburan dan bergegas pulang. Cepat, jangan tunda." "Baiklah, bagaimana dengan ini?" Fang Qiu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Berikan tanganmu yang terluka." Pengemudi itu tertegun dan mengulurkan tangan kanannya. Retakan retak, Fang Qiu menggerakkan tangannya. Saat dia memegang pergelangan tangan pengemudi, dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan segera mengatur ulang tulangnya sepenuhnya. Sopir itu menarik tangannya kembali, menjabat tangannya, dan berkata dengan heran, "Saya sembuh." Fang Qiu mengeluarkan selembar kertas dan pena dari tas punggungnya.
Dia bersandar di atas taksi dan menandatangani dengan cepat. Saat menyerahkan kertas itu kepada sopir taksi, dia berkata, "Terima kasih, saya akan mengingat apa yang Anda katakan." Dia berbalik dan pergi. Sopir taksi itu tercengang. Dia melihat punggung pemuda itu dengan wajah bingung dan kemudian berbalik untuk melihat catatan di tangannya. Fang Qiyu. Pengemudi itu tercengang ketika melihat tanda tangannya. Kemudian dia memikirkannya dengan hati-hati. Pria itu barusan memakai topi dan topeng, jadi wajahnya tidak bisa dilihat sama sekali. Selain itu, tangannya sembuh dalam sekejap, dan suara pemuda itu terdengar familiar. Ini Fang Qiyu. Benar-benar Fang Qiyu. Sopir itu sadar dan melihat keluar jendela, hanya untuk menemukan bahwa Fang Qiyu telah menghilang. Dia segera meraih interkom di dalam mobil dan berkata, "Haha, saya baru saja mengendarai Fang Qiyu. Benar-benar Fang Qiyu. Dia juga merawat saya dan menyembuhkan tangan saya. Apa-apaan ini, luar biasa. Apakah ini benar-benar Fang Qiyu? Beruntunglah Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan Fang Qiyu? Kenapa bukan aku? Pinggangku sangat sakit. Saya pergi ke gerbang Universitas Pengobatan Cina Jiangjing beberapa kali tetapi tidak mendapatkannya. Saya dengar orang-orang di UJCM sedang liburan, jadi saya tidak pergi hari ini. Aku merasa seperti melewatkan 100 juta. Semua orang iri. Di bandara, Fang Qiyu datang langsung ke mesin tiket otomatis. Karena telah memesan tiket secara online, ia segera mendapatkan tiket tersebut dan pergi ke pos pemeriksaan keamanan. Dia tiba di kantor pemeriksaan keamanan, di mana informasi identitas dan tiket penerbangan diperiksa dengan ketat. "Tolong, KTP dan tiket pesawat," kata anggota staf yang duduk di meja depan. Fang Qiyu melakukan apa yang diperintahkan. Begitu dia menunjukkan identitasnya, anggota staf di meja depan langsung tercengang. Kemudian dia melihat ke kartu ID dan menemukan bahwa itu menulis nama Fang Qiyu. Fang Qiyu tidak menggunakan kartu identitas pria misterius itu kali ini. Halo. Anggota staf berdiri dan mengembalikan KTP dan tiket ke Fang Qiyu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya ke Fang Qiyu. "Halo." Fang Qiyu tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Anggota staf melihat ke pos pemeriksaan keamanan di depan mereka dan berkata dengan cepat, "Tunggu di sini sebentar. Tunggu sampai orang di depan Anda pergi, lalu Anda bisa masuk." "Baik." Fang Qiyu mengangguk. Mendengar ini, anggota staf tidak bisa menahan kegembiraan. Dia ingat bahwa dia juga mengenali Fang Qiyu terakhir kali. Namun, pada saat itu, Fang Qiyu tidak begitu terkenal. Dia tidak seperti dirinya sekarang. Kemanapun dia pergi, dia seperti bintang besar. Melihat Fang Qiyu, matanya berbinar. Setelah pemeriksaan di sini, masih ada tempat di depan di mana Fang Qiyu bisa berbaris untuk keamanan. Alasan mengapa dia meminta Fang Qiyu untuk berdiri di sini dan menunggu adalah karena dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat Fang Qiyu dalam waktu yang lama. Setelah beberapa saat, 4 atau 5 orang di depan Fang Qiyu telah menyelesaikan pemeriksaan keamanan. "Di mana yang berikutnya? Percepat." Penjaga keamanan mulai mendesak. "Bisakah saya pergi sekarang?" Fang Qiyu bertanya sambil tersenyum. "Baik." Anggota staf itu mengangguk dengan enggan. "Terima kasih." Fang Qiyu tersenyum dan melangkah maju. Faktanya, bagaimana dia tidak bisa melihat melalui pikiran wanita itu. Tapi karena dia ingin mengawasinya, dia akan membiarkannya. Bagaimanapun, dia adalah yang pertama di baris ini. Begitu dia masuk dan berbaris, dia akan dengan mudah menarik perhatian orang-orang di depan dan di belakang. Peluang untuk dikenali oleh orang lain akan sangat tinggi. Dilihat oleh orang-orang di meja depan pos pemeriksaan keamanan lebih baik daripada diperhatikan oleh orang lain. Fang Qiyu membawa tas punggung, topi, dan topengnya, lalu berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan. Kedua petugas keamanan, seorang pria, dan seorang wanita, serta beberapa petugas keamanan bandara, juga terkejut saat melihat Fang Qiyu. Tanpa diduga, ternyata itu adalah Fang Qiyu. Meski terkejut, anggota staf ini profesional. Mereka tidak bersuara, juga tidak berteriak. Mereka sangat bersemangat untuk melakukan pekerjaannya. Ini membuat Fang Qiyu sangat tertekan. Begitu pemeriksaan keamanan selesai, dia segera memakai topi dan topengnya dan melarikan diri. Melihat hal tersebut, para petugas keamanan dan satpam pun langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka telah mengambil keputusan. Setelah bekerja, mereka pasti akan membual tentang itu. "Aku punya sesuatu untuk dibanggakan hari ini. Saya tidak menyangka akan ada bintang di bandara Jiangjing kami. Dan dia bintang yang sangat terkenal. Aku sangat gembira. Jika saya tidak sedang bekerja,
saya benar-benar akan menghampirinya dan meminta foto dan tanda tangan. Setelah pemeriksaan keamanan, Fang Qiu yang mengenakan topi dan topeng akhirnya merasa sedikit lega. Masih ada sedikit waktu sebelum naik. Fang Qiu datang ke aula keberangkatan dan duduk di sana, menonton berita di internet dengan ponselnya. Tidak lama setelah Fang Qiu duduk, seorang gadis kecil tidak jauh darinya meliriknya beberapa kali. Gadis kecil itu berumur sekitar 10 tahun. Dia tampak seperti siap bergerak, tapi dia juga sedikit takut. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu berjalan dengan hati-hati setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia mengelilingi Fang Qiu. Sampai Fang Qiu menatapnya, dia bertanya dengan takut-takut, apakah kamu Fang Qiu? Fang Qiu tercengang saat mendengar itu. Dia memakai topi dan topeng, tapi sebenarnya dia dikenali oleh seorang gadis kecil. Dia berpikir, apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Saya. Tak berdaya, Fang Qiu hanya bisa mengangguk dengan senyum masam. Fang Qiu dapat menyangkalnya dan kemudian pergi, tetapi dia tidak ingin melakukan itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis kecil. Usia ini adalah masa ketika seorang anak memiliki kemampuan meniru terkuat. Dia lebih suka mengakuinya daripada berbohong kepada seorang gadis kecil. Dia tidak ingin kebohongannya mempengaruhi gadis kecil itu, jadi dia memilih untuk mengakuinya. Betulkah? Gadis kecil itu segera menjadi bersemangat. Seolah-olah mereka sudah akrab satu sama lain, dia segera berlari ke sisi Fang Qiu dan duduk di sampingnya. Dia mulai meraih lengan Fang Qiu dan menanyakan berbagai pertanyaan padanya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah gosip. Misalnya, apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Miaoyu? Apakah kamu tinggal bersama? Hanya ketika Fang Qiu perlu naik, gadis kecil itu melepaskannya. Setelah menjawab begitu banyak pertanyaan dari gadis kecil itu, Fang Qiu tidak bisa menahan tawa kecut saat naik ke pesawat. Sekali lagi, dia sangat merasakan kesulitan menjadi terkenal. Dia telah membungkus dirinya dengan sangat erat, tetapi dia masih bisa dikenali. Seperti yang diharapkan, tidak baik menjadi terkenal. Tidak hanya kali ini tetapi setiap kali dia keluar, itu akan sangat merepotkan. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk berdandan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 590. Fang Qiu naik pesawat langsung ke Urumqi di Beijing. Saat sampai di tempat tujuan dan turun dari pesawat, hari sudah gelap. Berjalan keluar dari bandara, Fang Qiu melihat ke langit dan berpikir sejenak. Dia kemudian naik taksi langsung di gerbang bandara. Tuan, ayo pergi ke kota Fukang, kata Fang Qiu. Karena jarak yang jauh, taksi akhirnya sampai di jalan raya setelah Fang Qiu melakukan tawar-menawar dengan sopirnya. Alasan mengapa dia pergi ke Fukang adalah karena di sanalah tempat tinggal Dr. Yu Qing yang sangat terampil. Su Miaolin mendapat kabar bahwa Yu Qing memiliki buku harta karun tentang resep kuno. Ketika Fang Qiu mendengar berita itu, dia memutuskan untuk pergi ke Beijing untuk mencari Yu Qing. Sekarang setelah dia menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan di Jiangjing, dia datang ke Beijing karena dia harus pergi mencari Tuan Yu Qing dulu. Mereka melakukan perjalanan di malam hari. Saat mereka sampai di Fukang, hari sudah subuh. Dalam perjalanan, Fang Qiu sudah memesan hotel dan meminta sopir taksi untuk mengantarnya langsung ke hotel. Keesokan paginya, Fang Qiu sarapan di restoran hotel setelah bangun. Dia kemudian mengikuti alamat yang diberikan oleh Su Miaolin dan pergi ke zona pengembangan Beicheng di Fukang. Karena tempatnya masih berkembang, pasir dan badai di daerah ini sangat besar. Gedung-gedung tinggi belum dibangun, jadi tempat itu membuat orang merasa sangat kosong. Setelah berbelok beberapa kali, dia akhirnya sampai di jalan terpencil yang tidak berangin atau berdebu, yang membuat orang merasa sangat tenang. Ada pepohonan rimbun di kedua sisi jalan. Karena tidak banyak orang, terlihat agak terpencil. Tapi itu membuat orang merasa nyaman dengan sinar matahari sore dan keteduhan di bawah pepohonan. Fang Qiu berjalan sebentar dan melihat sekelompok orang berdiri bersama tidak jauh seolah-olah mereka sedang berbaris. Melihat lebih dekat, Fang Qiu menemukan itu adalah klinik Yu Qing. Dia sampai di tujuannya. Mata Fang Qiu berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang secara langsung menggunakan namanya sendiri sebagai nama klinik. Dilihat dari jumlah orang yang mengantre, klinik Yu Qing jelas berbeda dari klinik lain di daerah terpencil. Ternyata, itu sangat populer. Fang Qiu maju dan melihat sekeliling kerumunan. Dia menemukan bahwa di antara orang-orang yang mengantre, beberapa orang berkebangsaan Han, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang Uighur. Pada saat ini, semua orang sedang berbicara. Saya sudah beberapa kali antre, tapi masih belum ke dokter. Sayangnya, tidak ada yang bisa kami lakukan.
Dokter yang bekerja secara ajaib tidak melihat pasien hari ini. Saya tidak akan datang jika saya tahu ini akan terjadi. Karena kamu ada di sini, mari kita tunggu dan lihat apa yang mungkin terjadi. Kapan dokter yang menghasilkan keajaiban itu melihat kita? Saya mendengar bahwa dia akan melihat pasien besok. Kenapa besok? Penyakit saya telah menyiksa saya begitu lama. Saya benar-benar tidak berani menunggu lagi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara diskusi pun terdengar. Mendengar diskusi orang banyak, Fang Qiu segera melangkah maju dan bertanya, apakah Yu Qing adalah dokter yang bekerja secara ajaib yang sedang Anda bicarakan? Bukankah dia melihat pasien hari ini? Ketika mereka mendengar itu, orang-orang yang sedang berdiskusi melihat Fang Qiu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satu dari mereka kemudian berkata, ya, Dokter Yu Qing adalah dokter pembuat keajaiban di sini. Sayangnya dia jarang menemui pasien. Seringkali, muridnya yang merawat pasien. Dokter Yu Qing datang ke sini hanya 2 kali sebulan, dan ini akan menjadi yang pertama kali di bulan ini besok. Oh. Fang Qiu memutar matanya dan berkata, dokter yang menghasilkan keajaiban ini sangat sombong. Saya bertanya-tanya apakah keterampilan medisnya lebih baik daripada temperamennya. Apa yang kamu bicarakan? Seorang pemuda Uighur berkata dalam bahasa Mandarin dengan aksen, dokter. Keterampilan medis Yu Qing adalah yang terbaik di Fukang. Jika keterampilan medisnya tidak bagus, mengapa kita berbaris di sini? Ya, anak muda, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa bicara apapun yang kamu mau. Seorang pria parubaya menggema, dokter. Yu Qing adalah dokter yang bekerja secara ajaib. Keterampilan medisnya sangat bagus. Jika tidak, tidak ada yang akan memanggilnya dokter pembuat keajaiban. Terlebih lagi, kami lebih suka mengantri selama beberapa hari untuk melihat Yu Qing. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kompeten. Ya, dokter yang menghasilkan keajaiban juga orang yang sangat baik. Dia pernah merawat salah satu kerabat saya, dan itu sangat efektif. Belum lagi penyakit biasa, meski itu penyakit yang sulit dan rumit, dia masih bisa menyembuhkannya begitu mulai mengobati. Semua orang memuji Yu Qing. Fang Qiu tersenyum pada dirinya sendiri. Sebagai seorang dokter yang sangat terampil, keterampilan medis Yu Qing haruslah sangat baik. Alasan mengapa Fang Qiu menanyakan hal ini adalah untuk mendengar pandangan orang-orang tentang Yu Qing. Dengan cara ini, dia bisa menilai apakah Yu Qing adalah orang yang baik hati atau tidak. Setelah lama mendengarkan, Fang Qiu hanya mendengar orang-orang memuji Yu Qing, tetapi dia tidak mendengar bahwa dokter yang sangat ahli akan mengambil inisiatif untuk merawat pasien atau apakah dia baik hati kepada pasien. Memikirkannya secara mendalam, dia tidak akan bisa mengetahuinya bahkan jika dia terus mendengarkan. Fang Qiu langsung melangkah maju, ingin melihat apa yang sedang terjadi di klinik. Ternyata klinik belum dibuka. Saat ini, seseorang berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan? Kalau mau ke dokter, pergilah ke belakang dan antri. Jangan langsung antri." Fang Qiu berbalik. Karena dia telah memakai topeng sepanjang waktu, dia tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka. Karena itu, dia hanya bisa tersenyum dan berjalan sampai akhir untuk berbaris. Untungnya, dia datang lebih awal. Itu baru jam 8.15 AM. Hanya ada belasan orang berkumpul di pintu masuk klinik. Antreannya tidak terlalu panjang. Fang Qiu pergi ke ujung barisan. Dia sedang menunggu saat mendengarkan percakapan orang. Pukul 7:30, klinik akhirnya dibuka. Fang Qiu masih mengantri dengan tenang. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan murid Yu Qing. Pada saat yang sama, dia bisa melihat tingkat keterampilan medis Dr. Yu Qing yang sangat terampil. Dia ingin melihat keterampilan seperti apa yang diunggulkan Yu Qing. Setelah menunggu lama, Fang Qiu akhirnya bisa melihat penampilan dokter di klinik ketika masih ada 7 atau 8 orang di depannya. Seorang pria muda berusia awal 30-an sedang duduk di meja konsultasi. Dia memiliki potongan bas. Mungkin karena dia sudah lama tinggal di klinik, dia terlihat sangat sensitif. Fang Qiu telah menatap pria muda itu. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia sangat cepat saat melihat pasien. Terlebih lagi, apa yang dia katakan saat melihat pasien juga sangat ringkas tanpa kata-kata yang tidak masuk akal. Setelah melihat pasien, dia langsung menulis resep dan memerintahkan petugas medis di klinik untuk mengambil obatnya. Fang Qiu mengantri sambil menonton dan mendengarkan. Baiklah. Seperti yang diharapkan, magang dari seorang dokter yang sangat terampil bukanlah orang biasa. Setelah menonton sebentar, Fang Qiu mengangguk dengan tenang. Setengah jam kemudian, akhirnya giliran Fang Qiu. Halo, silakan duduk. Pemuda itu melirik Fang Qiu dan bertanya,
apakah tidak apa-apa bagi Anda untuk melepas topeng? Tidak, saya tidak bisa, kata Fang Qiu. Tidak apa-apa juga. Pemuda itu mengangguk dan bertanya, apa yang membuatmu sakit? Saya merasa hati saya sakit, kata Fang Qiu. Biarkan saya merasakan denyut nadi Anda dulu, kata pemuda itu. Fang Qiu tidak ragu-ragu dan segera mengulurkan tangannya. Pemuda itu mulai merasakan denyut nadinya. Begitu pemuda itu merasakan denyut nadinya, dia langsung tertegun. Cara dia memandang Fang Qiu juga berubah dalam sekejap. Apa-apaan ini? Pemuda itu sangat terkejut. Dia belum pernah melihat denyut yang begitu kuat. Jenis denyut nadi ini luar biasa. Bagaimana bisa jadi penyakit jantung? Pria muda itu mengerutkan kening. Berdasarkan denyut nadi Anda, tidak mungkin penyakit jantung. Fang Qiu tahu bahwa pemuda itu telah melihatnya. Dia langsung tersenyum. Bagaimanapun, dia memakai topeng, jadi pemuda itu tidak bisa melihatnya. Fang Qiu tidak mengakuinya. Dia merenung sejenak dan mendapatkan sebuah ide. Fang Qiu kemudian berkata, bagaimana tidak? Mengapa Anda tidak merasakan denyut nadi saya lagi? Apakah kamu merasa itu salah sekarang? Tidak, saya tidak melakukannya. Pemuda itu mengangguk dengan pasti. Tapi tetap, sesuai dengan permintaan Fang Qiu, dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Fang Qiu lagi. Tepat pada saat ini, Fang Qiu diam-diam mengendalikan denyut nadinya untuk berubah. Pemuda itu merasakan denyut nadi dan wajahnya berubah lagi. Denyut nadi Fang Qiu memang berbeda dari sebelumnya. Ini aneh. Itu bukan jenis denyut nadi barusan. Mengapa itu berubah? Pria muda itu mengangkat alisnya dengan bingung. Kemudian dia langsung menulis resep. Setelah selesai menulis resep, Fang Qiu mengambilnya untuk dilihat. Memang tidak buruk. Dia mengangguk pada dirinya sendiri. Kekuatan dokter pengobatan Cina muda ini sangat kuat. Tidak heran Yu Qing akan memintanya untuk tinggal di klinik untuk merawat pasien. Sepertinya ada yang salah dengan resep Anda. Meskipun dia yakin, Fang Qiu tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, saya pernah menemui dokter terkenal sebelumnya. Resepnya sangat berbeda dengan resep Anda. Apakah Anda ingin merasakan denyut nadi saya lagi dan memastikan kondisi saya sebelum memberi saya resep? Ketika dia mendengar itu, pemuda itu mengangkat alisnya, melihat lebih dalam pada Fang Qiu, dan berkata, secara umum, saya tidak akan membuat kesalahan saat menemui pasien. Jika Anda benar-benar meragukannya, saya bisa merasakan denyut nadi Anda lagi. Tanpa mengatakan apa-apa, Fang Qiu mengulurkan tangannya. Pemuda itu merasakan denyut nadinya lagi. Kali ini, jenis denyut nadinya memang berbeda dari sebelumnya. Merasakan perbedaan jenis denyut nadi Fang Qiu, pemuda itu benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seseorang bisa memiliki 3 jenis denyut nadi? Dia mengerutkan kening erat. Pemuda itu tidak berani memberinya resep lagi. Dia menunggu sebentar, lalu merasakan denyut nadi Fang Qiu lagi. Setelah memastikan kondisi nadinya, dia menulis ulang resepnya. Fang Qiu telah bersembunyi di balik topeng dan mencibir tanpa suara. Ketika pemuda itu selesai menulis resepnya, Fang Qiu mengambilnya dan melihatnya. Itu juga tidak benar. Fang Qiu melihat resep itu dengan cemberut dan berkata, tidak, itu tidak benar. Itu masih salah. Itu tidak mungkin. Saya baru merasakan denyut nadi Anda 2 kali dan memastikan kondisi Anda sebelum saya memberikan resep, kata pemuda itu. Itu sangat salah. Anda bisa mencoba merasakan denyut nadi saya lagi. Saat dia berbicara, Fang Qiu mengulurkan tangannya lagi. Pemuda itu merasakan denyut nadinya lagi tanpa bisa berkata-kata. Namun, dia menemukan bahwa kondisi denyut nadi Fang Qiu telah berubah lagi. Denyut nadinya menjadi normal. Dia sama sekali tidak sakit. Apa yang sedang terjadi? Pemuda itu benar-benar tercengang. Bagaimana itu? Bisakah kamu mentraktirku? Fang Qiu bertanya, saya mendengar bahwa ini adalah klinik dokter yang bekerja secara ajaib, jadi saya datang ke sini untuk mengantre menemui dokter. Jika Anda tidak dapat merawat saya, Anda adalah dokter yang menghasilkan keajaiban. Pria muda itu mengatupkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Tidak, jenis denyut nadi ini sangat aneh. Saya tidak bisa merusak reputasi majikan saya. Sepertinya aku harus memintanya keluar. Tunggu sebentar. Pemuda itu berkata kepada Fang Qiu dan kemudian langsung bangkit, berjalan ke halaman belakang dan berteriak, Tuan, keluar dan lihatlah. Saat pemuda itu menelepon, seorang pria berusia hampir 60 tahun dengan alis tajam dan mata seperti harimau berjalan keluar dari halaman belakang, tampak bermartabat tetapi dengan senyum ramah di wajahnya. Tuan, denyut nadi orang ini sedikit aneh. Saya sudah merasakan denyut nadinya beberapa kali,
Tapi itu tidak benar, pemuda itu berjalan ke arahnya dan berkata. Dokter yang bekerja secara ajaib. Dokter pembuat keajaiban keluar. Di luar klinik, para pasien yang mengantre berseru satu demi satu. Pada saat ini, lelaki tua itu berjalan ke meja konsultasi dan mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Fang Qiu tanpa mengatakan apapun.